Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanyakumullah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta hidayah yang selalu Allah berikan kepada kita, dengan bentuk kita mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena kita sebagai hamba Allah tidaklah mungkin untuk hidup di dunia ini tanpa kehendak dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan hidayah kepada orang-orang atau hamba Allah yang Allah kehendaki. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimanyakumullah, semakin jauh daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka juga semakin jauh pula seorang hamba atau manusia daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mudah untuk kita bisa mengetahui atau memahami bahkan melaksanakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tidak berupa sekedar qaul atau perkataan, tetapi hadis Rasulullah SAW itu bisa berbentuk amal, juga bisa berbentuk takrir atau aturan. Bapak Ibu jamaah salat rahimakumullah, kalaulah Quran sudah termaktub di dalam masahif atau mushaf berbentuk kitab, dan kita sudah bisa membacanya, kita bisa mengkaji, kita bisa menghafal, bahkan kita juga berusaha untuk mengamalkan segala bentuk firman Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hadis berbagai macam jutaan hadis yang sudah kita dengar, yang kita ketahui, bahkan tingkatan hadis itu pun ada yang muttafaqun alaih, ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan sampai ada yang dhaif dan mardud atau tidak benar atau palsu. Dan ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mempelajari hadis-hadis, mencari hadis-hadis. Bahkan sudah banyak buku-buku yang mudah untuk kita peroleh beserta dengan terjemahannya. Bapak Ibu jamaah salat rahimakumullah, namun ada beberapa hadis yang termaktub di dalam kitab sunnah-sunnah yang nyaris terlupakan, yang mana hadis-hadis ini mungkin kita lengah, atau mungkin sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW ini yang sering kita tinggalkan dan lupa untuk kita kerjakan. Ada beberapa hadis di dalam bab Thaharah. Yang pertama adalah sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi'a wa balik fi istinsyaq
illa an takuna shaiman. Yang artinya sempurnakanlah wudu sela-selaan di antara jemari dan bersungguh-sungguhlah dalam menghisap air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa. Hadis ini menurut Imam Syan'ani berkata, hadis ini menunjukkan perintah untuk kita bersungguh-sungguh di dalam kita istinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung kita, yang mana selanjutnya dijelaskan bahwasannya bahwa Rasulullah SAW saat beristinsyak, beliau mengambil air menggunakan kedua telapak tangannya, kemudian berkumur, kemudian mengambil air lagi untuk dimasukkan ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan muka dalam satu kali pengambilan air. Jadi diambil airnya menggunakan kedua telapak tangan, kemudian masuk ke dalam hidung, langsung dilanjut dengan muka. Ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW untuk kita tidak lupa akan itu. Terlebih-lebih wudu ini terkadang bagi kita tidak terlalu penting atau tidak terlalu sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Yang kedua adalah berkumur dan menghisap air ke hidung sebanyak 3 kali dengan satu telapak tangan. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengerjakan, sebagaimana Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah berkata, annahu afraga min ina'i ala yadayhi fa ghasalahuma thumma ghasala aw matmada wa instanshaqa min kaffi wahidatin fa fa'ala dhalika salasan thumma qala hakadha wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Beliau menuangkan air dari wadah ke dua telapak tangannya, kemudian mencuci keduanya, kemudian dia berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan satu telapak tangan. Hal itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian dia berkata, demikianlah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini merupakan dalil yang nyata bagi pendapat yang benar bahwa sunnah dalam berkumur dan menghisap air ke hidung adalah 3 kali cidukan atau 3 kali dalam satu cidukan. Ini merupakan hadis yang mungkin bagi kita tidak terlalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Kemudian yang ketiga adalah hadis dalam bab thaharah itu sendiri, yaitu berwudu sebelum mandi janabat atau mandi junub, sesuai sebagaimana contoh Rasulullah SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang artinya Rasulullah SAW jika mandi janabat, beliau terlebih dahulu mencuci kedua tangannya, lalu berwudu seperti wudunya sholat. Kemudian beliau lanjutkan dengan mandi janabat atau mandi besar. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah, selain daripada itu juga daripada Abdullah bin Umar bahwasanya Umar bin Khattab pernah berkata, ya Rasulullah, bolehkah kami tidur dalam keadaan junub? Kemudian beliau menjawab, ya, jika telah berwudu. Maka tatkala kita janabah, maka kita selayaknya disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa berwudu dulu, kemudian dibolehkan untuk tidur. Kemudian bisa dilanjutkan dengan nanti setelah bangun tidur untuk segera untuk mandi janabat. Bapak Ibu jamaah sekalian,
Itulah tadi beberapa hal di dalam bab toharoh yang mana sedikit dan mungkin kecil bagi kita, namun itu merupakan sunnah dari Rasulullah SAW yang saat ini mungkin terlupakan atau terhindari. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan dan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan dan istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.